Banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah salah satu bencana ekologis terparah di Indonesia. Bahkan ada korban di Aceh menyebut seperti tsunami yang kedua. Pemerintah harus melakukan pemetaan yang akurat agar pemberian bantuan dan pembangunan wilayah tidak salah sasaran. Berikut catatan Kompas TV, segera pulihkan Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kerusakan akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak main-main. Contohnya, Kabupaten Aceh Tamiang yang lumpuh total, warga kehilangan tempat tinggal, kelaparan, bahkan sempat minum air sisa banjir. Tanpa alas kaki, ratusan warga di Kecamatan Sitahwis, Tapanuli Tengah menempuh perjalanan berat selama berjam-jam dari Tapanuli Tengah ke Tapanuli Utara. Daerah mereka yang masih terisolir dan minim bantuan membuat mereka mau tak mau menjemput bantuan. Licinnya lumpur dan kerasnya batu-batuan di tanah sudah tak terasa lagi. Bagi mereka di setiap langkah dan lelah, doa dan harapan untuk bisa membawa pulang apapun demi keluarga bisa bertahan hidup. Dijemput. Oh, selalu menjemput. Iya, Kalau nyampe ke desa kita belum ada. Belum ada. Yang dari helikopter. Oh, dari helikopter pernah. Pernah. Dapat apa Ibu tadi? Iya, beras sampai kutinggalkan anak bayiku kembar. Dengan ibu siapa Bu namanya Bu? Marni Panggabean. Aku sekarang butuh kali susu. Hal serupa juga dilakukan warga dari Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah. Akibat akses jalan yang terputus longsor, demi mencari beras, warga terpaksa jalan kaki sepanjang 4 hingga 8 km. Ini kemari cari apa Bang? Cari beras Bang. Beras. Udah 2 hari nggak ada beras Bang. Minta-minta Bang kan sama tetangga kan. Ini rencana di mana ada beras Bang? Tujuannya? Dari rumah rencana kan ke kampung sini. Nggak ada di sini, katanya di Koyon ada Bang kan. Cek ke Koyon dulu. Gubernur Aceh khawatir akan banyak korban jiwa pasca bencana karena kelaparan. Yang meminta kepada tim penanganan bencana Aceh segera menerobos dan mengirimkan bantuan kepada korban banjir yang masih terisolasi. Kalau kondisi pengungsi sendiri Bapak tinjau dalam beberapa hari terakhir nih Pak, gimana? Ya, membimbangkan. Ada mati, bukan mati banjir, mati kelaparan. Kondisinya begitu memprihatinkan Pak. Seperti itu. Instruksi Bapak langsung kepada jajaran. Saya jajaran semuanya, termasuk Krisi, kerja aktif supaya dapat tersalur sembako kepada mereka-mereka yang cukup membutuhkan. Pembukaan akses jalan agar bantuan bisa segera masuk terus dikebut. Di tengah keterbatasan alat berat, beberapa jembatan darurat dibuat dengan memanfaatkan kayu gelondongan sisa banjir. Dengan adanya jembatan darurat, tinggal 3 titik wilayah yang masih terisolasi dari sebelumnya 12 titik terisolasi di Kabupaten Agam. Paling penting sekarang adalah tempat yang terisolasi. Nah, itu yang masalah kita. Dari hari ke hari sekarang semakin terbuka. Hari ini Matur sudah bisa dilewati. Jadi Matur tidak isolasi lagi. Jadi sudah bisa kita melalui darat kan. Dengan alat yang banyak itu nanti segera terbuka, kita sudah bisa mengirim semua bahan-bahan makan melalui ini. Sementara itu akses jalan Batang Sumpur yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat masih tertutup akibat terjangan banjir bandang pekan lalu. 4 alat berat dikerahkan untuk mempercepat pembukaan akses alternatif jalan darat yang menghubungkan Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Sekarang kami memindahkan aliran sungai ini ke sebelah supaya ini bisa kita timbun dan bisa dilewati untuk jalan kendaraan sementara. Iya, berarti itu percepatan kita untuk memperlancar untuk distribusi bahan ke daerah lain gitu Pak ya? Betul, ini satu-satunya. Ini jalan utama, ini urat nadi, dan juga ini yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok. Membuka akses daerah terisolasi kini menjadi prioritas utama tim gabungan untuk mempercepat distribusi bantuan bagi korban banjir bandang yang sangat membutuhkan pasokan logistik dan medis. Tim Liputan Kompas TV.
Kerusakan akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak main-main. Contohnya, Kabupaten Aceh Tamiang yang lumpuh total, warga kehilangan tempat tinggal, kelaparan, bahkan sempat minum air sisa banjir. Meski tidak menetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah sigap bertindak. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajarannya bergerak membantu serta memulihkan seluruh wilayah terdampak bencana. Namun karena luasnya daerah yang kena bencana, diperlukan upaya yang lebih keras menyalurkan bantuan. Berdasarkan pantauan tim liputan Kompas TV, bantuan belum merata, masih banyak warga mengeluhkan makanan, air bersih, serta belum adanya pemulihan energi. Selain bantuan, pemerintah juga harus segera membangun dan memperbaiki infrastruktur yang hancur, jalanan yang hancur, sarana pendidikan, kesehatan, serta perekonomian warga perlu segera dipulihkan. Diperlukan pemetaan dan data yang akurat agar pemberian bantuan dan pembangunan wilayah tidak salah sasaran. Tidak ada salahnya pemerintah membentuk semacam badan khusus untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana. Ini sudah pernah dilakukan saat tsunami Aceh dan Palu. Hal lain yang disorot dari bencana ini adalah gelondongan kayu memenuhi sungai, bahkan ikut merusak rumah. Hujan deras berhari-hari memang salah satu faktor, tapi kerusakan lingkungan akibat penggundulan hutan mempercepat terjadinya banjir bandang. Tuntutan masyarakat agar pemerintah mengusut siapa pelaku perusakan hutan di Sumatera sudah menggema. Apresiasi untuk Kemenhub dan Polri yang membentuk satuan tugas menyelidiki asal-usul kayu gelondongan. Hukuman berat patut diberikan kepada pelaku perusakan hutan, dari individu hingga korporasi yang bertanggung jawab. Bila perusakan hutan tidak dihentikan, bencana lebih mengerikan di Sumatera bisa jadi terjadi di kemudian hari. Tata kelola hutan wajib dirombak, mulai dari perbaikan daerah aliran sungai, evaluasi pemberian izin tambang dan konsesi hutan. Rakyat butuh tindakan nyata dari pembantu presiden, bukan pencitraan, apalagi pernyataan yang tidak berempati. Bencana di Sumatera adalah duka bagi kita sebagai warga bangsa Indonesia. Solidaritas untuk Sumatera terus disuarakan dan diwujudkan dengan aksi nyata dari warga untuk warga. Semoga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera pulih, disertai harapan bencana ekologis yang menelan korban jiwa tidak terulang hanya karena kebijakan negara yang serampangan. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan.